afternoon. Nice meeting you again with Ma'am Eka on the topic of English learning. For today's meeting, we are going to learn about topic and topic sentence. Yeah, related to the topic of our discussion. Ma'am Eka will try to share about the PowerPoint so you can learn more. Yeah, with the PowerPoint, so you can understand about what I explained today, and then you can do the practice of the topic and topic sentence material. Okay, now I will share the slides to you. This one. Okay, this is about the topic of our discussion, of our learning today. That is about topic and topic sentence. Are they similar or different? Ya, kita akan mengetahui apakah topik itu sama dengan topik sentence atau berbeda. Okay, similar or different. Okay, next. Before we come to the topic of our discussion, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ma'am Eka will deliver first about the purposes of our learning. Jadi apa itu tujuan pembelajaran kita? There are 4 purposes for today. The first, you can identify the definition between topic and topic sentence. Di sini Anda bisa mengidentifikasi, mengenal, mengenai definisi dari topik dan topic sentence. Ya, jadi pengertian topik dan topic sentence. Pengertiannya apa? And then the second, you can differentiate between topic and topic sentence. Anda bisa membedakan antara topik dan topic sentence. And then the third, you find on the text which is topic and topic sentence. Kemudian Anda bisa menemukan manakah yang disebut topik, manakah yang disebut topic sentence dalam sebuah teks. And then the last, you can decide in each paragraph the position of topic and topic sentence. Dan yang terakhir, Anda bisa menentukan nanti dalam sebuah paragraf mana topik dan mana topic sentence. Ya, jadi there are 4 purposes here related to our discussion. Okay, and now, when we talk about the text, when we discuss about the text, ketika kita bicara mengenai teks, jadi teks itu sudah termasuk kumpulan sentences gitu ya, a group of sentences in one paragraph. This is a text ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk paragraf, kumpulan beberapa kalimat itu menjadi satu teks. And then a text here has 3 kinds of sentences in a paragraph. Jadi dalam sebuah teks itu terdiri dari 3 kalimat. Jadi bukan hanya 3 kalimat saja, but it means here although the text has got many sentences, but each of them has got different function. Ya, jadi masing-masing dari kalimat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada 3 fungsi dari sebuah teks di situ. Jadi ada yang disebut topic sentence, ada yang disebut supporting sentence, dan ada yang disebut dengan concluding sentence. Oke, kita akan bedah satu-satu apa itu topic sentence, mana yang disebut supporting sentence, mana yang disebut concluding sentence. Berarti kalau support berarti kan mendukung maknanya gitu ya. Kemudian kalau conclude, it means menutup gitu ya. Jadi conclusion, penutup. Okay, next. And then we are going to know about the definition. Sekarang kita akan tahu definisinya dulu ya. About topic and topic sentence. Ya. Okay. And what is topic? The topic the topic is the sentence in which the main idea of the paragraph is stated. Jadi topik itu adalah di mana dalam sebuah kalimat di mana main idea itu berada.
Jadi gagasan utama itu berada atau tertulis. And then topics are simple and are described with just a word or a phrase. Jadi topik itu sangat sederhana dan hanya dituliskan dengan sebuah kata atau sebuah kelompok kata. Jadi kalau a word itu hanya satu kata. Tapi kalau a phrase itu adalah a group of words, ya. Jadi bisa 3 kata menjadi 1, ya. That is a phrase, gitu ya. Jadi itu adalah frase. And then topic is a noun. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa topic is a noun, gitu ya. And then topic is a commonly and repeated written. Jadi topik itu biasanya sering merupakan sesuatu yang tertulis berulang-ulang. Ya, jadi diulang-ulang dalam sebuah teks itu adalah topik. And then topic is also general words than others. Dan topik itu adalah biasanya kata atau frase yang lebih umum daripada yang lain. Jadi it is not specific, but it is general. Nah, itu yang dimaksud dengan topik. Kemudian, what is topic sentence? Sekarang kita akan tahu what is topic sentence. The topic sentence is the first sentence in the paragraph. Jadi, biasanya muncul berada di kalimat awal dalam sebuah paragraf biasanya, gitu ya. Tetapi tidak semuanya. It opens the paragraph. Biasanya membuka sebuah teks, gitu ya. And then the topic sentence states the main idea of the paragraph. Jadi dalam topic sentence itu tertulis gagasan utama dalam sebuah paragraf. That is, it shows what the whole paragraph is about. Dan di situ, ya, dalam topic sentence itu menunjukkan bahwa tentang apa paragraf itu, gitu ya, tentang apa teks itu, ya. Kemudian topic sentence is also called main idea. Nah, sehingga karena di situ ada kalimat gagasan utama, maka topic sentence itu juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama. Lah berarti gagasan utama itu sama enggak dengan topic sentence? Of course, it is the same or it is similar. So the main idea is in the form of a sentence. Jadi bentuknya main idea itu adalah satu kalimat. Ya, so the topic and topic sentence both of them are different. Berarti antara topik sama topic sentence itu berbeda. Kalau topik dia bentuknya adalah kata atau frase, tetapi kalau topik sentence itu adalah satu kalimat. Kalau kita bicara satu kalimat, berarti sudah ada kriteria subjek, predikat, objek, dan keterangan. Or we can say in English, ya, one sentence will consist of subject, verbs, object, and adverbs, ya. Jadi ada itu semua, atau adverbs bisa disebut juga sebagai modifier, ya. Jadi kadang bisa disebut SVON itu kalau in English, kalau bahasa Indonesia SVOK, ya. Okay, now next we come to the examples, ya. Please, we are going to read the text first. Kita akan mencoba membaca teks ini dulu, ya. And then we are going to find which one is the topic and which one is the topic sentence. Okay. Now the text here. Please try to listen to my reading, yeah, and then you can imitate how to pronounce the word while you are reading. Jadi ketika membaca bisa menirukan mereka ketika pronouncing the word sambil latihan pengucapan, gitu ya. Okay, the internet has become really important for the 3 main reasons. First, it enables people to access more information than ever before. That is, people can read books, newspapers, or magazines online and for free. Second, thanks to the internet,
People can communicate with others in every part of the world via social networking websites like Facebook, WhatsApp, WeChat, Twitter, Skype, Viber, Snapchat, LinkedIn, Reddit, and etc. And third, the internet is a perfect tool to study and get certificates from well-known top universities. In other words, now more than ever, anyone can do free online courses in a variety of subjects. In short, the internet is beyond doubt an essential and valuable tool nowadays. Okay, after we read this text, we come to remind again about the definition about topic and topic sentence. Setelah kita tadi membaca, kita ingat kembali apa sih tadi definisi antara topik sama topik sentence gitu ya. Kita akan mencari di sini. We are going to find which one is topic and which one is topic sentence. So, take a look at the word or the phrase the internet. Sekarang kita melihat frase di internet. Jadi karena ada dua kata yang namanya frase ya, jadi bukan kata. Okay, how many times the phrase of internet here are written on the text? Kita akan melihat berapa kali frase dari di internet ini tertulis dalam teks ini ya. Look at the red one. Ya, the red word ya, or the red color word ya. Sekarang kalian bisa melihat warna merah yang ada di teks ini. So the internet and then it here still refers to the internet ya. Untuk mengulang kata internetnya dia mengganti, change into pronoun, mengganti menjadi kata ganti. Jadi di internet ini dirubah menjadi kata ganti it. Okay, so both of them are still similar meaning ya. Jadi maknanya sama. So there are two here. And then next, the third, the internet. And then this is the fourth. And the last, this one, the fifth. Yang kelima. Jadi kata di internet itu diulang dalam teks ini sebanyak 5 kali, 5 times. Yeah. So this phrase here is written oftenly or repeatedly. Jadi diulang sampai dengan 5 kali penulisannya, gitu ya. So we can say because the internet here is a kind of a phrase, karena di internet ini adalah satu frase dan dia diulang dalam bentuk pronoun dan juga kata yang sama sebanyak 5 kali, kita bisa menyebutnya dia sebagai topik. So this is the topic. Ya. And then the topic sentence, dan bagaimana dengan topic sentence? Kalau di situ namanya topic sentence, berarti di situ harus ada topiknya. Nah, sekarang topiknya sudah ada di 5 kalimat di tempat yang berbeda-beda. Ada di awal, di tengah, kemudian di akhir. Okay, and then which sentence is possible to be the topic sentence. Lah yang mana yang mungkin bisa menjadi topic sentence? Because the topic sentence is the main idea. Karena topic sentence itu adalah gagasan utama. Nah, ketika ada 5 posisi topik yang ada dalam sebuah teks, ya topiknya sudah ada tadi, sudah ketemu bahwa the topic of the text is the internet. Jadi topiknya sudah betul internet atau di internet. Nah sekarang which one is the topic sentence? Kita akan melihat 5 kalimat ini. Jadi ya, kalimat pertama adalah the internet has become really important for the 3 main reasons. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, it enables people to access more information than ever before. Kalimat yang ketiga, thanks to the internet, people can communicate with others in every part of the world via bla 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 sampai dengan etc. Internet yang keempat,
Third, the internet is perfect tool. Ini ya, sampai dengan top university. Dan kalimat yang terakhir adalah ensure the internet is beyond doubt an essential valuable tool knowledge. Nah, topik sudah ketemu. Berarti kira-kira dari 5 kalimat ini, which one is the general sentence? Manakah kalimat yang paling umum? Apakah kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Kalau kalimat yang pertama maknanya adalah bahwa internet itu sudah menjadi suatu hal yang sangat penting, ya jadi has become very important, ya, jadi menjadi suatu yang penting karena ada 3 alasan. Nah, itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat yang ada di internetnya itu adalah pendukung alasan. Jadi kalimat-kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah 3 main reason. Jadi di internetnya merupakan alasan dari kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang keempat di sini adalah kesimpulan dari semua teks. Bahwasanya itu adalah suatu alat yang sangat penting dan berharga untuk saat ini. Itu adalah internet. Nah, kira-kira yang lebih umum yang mana? Apakah kalimat 1, 2, 3, 4, atau yang kelima? Of course, kita bisa mengambil karena yang bisa dijabarkan lebih banyak adalah kalimat yang pertama, maka kalimat pertamalah yang menjadi the more general than the other sentences, yang lebih umum daripada kalimat yang lain. So, we can choose that the topic sentence is the internet has become very important for the 3 main reasons. Or you can answer the topic sentence is on the first line of the text. Jadi di baris pertama dari teksnya itu adalah topic sentence. Oke, ya. Setelah kalian menemukan topik, kemudian topic sentence sudah ketemu. Tadi di dalam sebuah tag itu adalah ada 3 jenis tag, gitu ya. Ada topic sentence, ada supporting sentence, ada concluding sentence. Nah, kalau topik sentence-nya sudah ketemu berada di baris pertama, maka supporting sentence-nya ada di mana? Tentu saja supporting sentence-nya berada di kalimat kedua dan seterusnya. Ya. Nah, terus kalimat yang conclude yang menyatakan itu penutup, kalimat mana yang menjadi penutup? Of course, the concluding sentence is on the last line of the text, berada di baris terakhir dari teks itu, yaitu in short, the internet is beyond sampai dengan to knowledge. Oke, students, itu ya. Jadi ini adalah sebagai contoh bagaimana Anda mencari topik sentence, kemudian yang ketiga adalah concluding sentence, and yang terakhir mencari yang ketiga adalah mencari supporting sentence, dan yang terakhir adalah concluding sentence. Oke, sekarang kita lanjutkan. It is time to practice. Sekarang kita akan latihan pertama. Kita akan menjawab bersama-sama. Just a short paragraph. Hanya paragraf pendek. Summer is a wonderful time to spend at the West Beach. Yeah. It is a beach with a light color, soft sand. The coastline goes on for a long way, and many people enjoy walking along it. Children like to play in the surf and walk along the rocks that are fishable at low tide. This is a fun beach for people of all ages. Oke, ya, dari paragraf pendek ini Bu Eka sudah langsung membantu bahwasanya yang tertulis merah itulah adalah frase yang ditulis berulang-ulang dalam paragraf itu. Dari kalimat pertama, kedua, sampai dengan terakhir. Jadi it yang ada di depan, sini di kalimat kedua, kemudian ada it di belakang di kalimat ketiga,
sama kalimat terakhir advantage itu adalah mengulang West speech. Jadi maknanya sama dengan West speech. So, we can say, kita bisa bilang bahwasanya topic is West speech. Jadi topiknya adalah West speech. Dan topik sentence-nya yang mana? Dari 4 tadi yang ada topiknya. Jadi kalimat 1, kalimat 2, kalimat ketiga, sama kalimat yang terakhir, itu semuanya ada West speech-nya. Lah West speech yang mana yang lebih umum? So, the first line of the paragraph. Jadi baris pertama lah yang paling umum. So this is the topic sentence. The topic sentence is summer is wonderful time to spend at the West Beach. Ya. Jadi di musim panas itu adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu ini ya, untuk senang-senang di West Beach. Nah itu. Kemudian supporting sentence-nya yang mana? Oh, berarti kalimat selanjutnya yang kedua sampai dengan yang terakhir ya. Jadi yang kalimat 2, 3 sebelum this is fun itu adalah supporting sentence. Jadi kalian ketika menulis supporting sentence ambil satu saja ya, tidak usah semuanya menjadi supporting sentence. Nanti ditulis semuanya terlalu banyak. But choose one sentence as supporting sentence. Pilih salah satu kalimat saja yang menjadi kalimat pendukung. Kemudian kalimat penutup, concluding sentence. Of course, the last line. Karena topik sentence-nya ada di atas, maka concluding-nya mesti ada di bawah. Ya. Nah, bagaimana paragraf bila mana topik sentence-nya ada di bawah? Yaitu ada di the last line. Berarti concluding-nya ada di mana? Ya dibalik. Berarti concluding-nya ada di awal. Malah justru dia the main idea yang lebih umum ditaruh di bawah. Jadi kalimatnya menjadi dibalik. Dia ceritanya spesifik dulu, gitu ya. Ceritanya adalah sesuatu yang khusus dulu semuanya. Baru di kalimat terakhir dia mengungkapkan the general sentence. Itu berarti dia topiknya berada di bawah ya. Oke, berarti di kalimat terakhir menjadi topik. Oke, this is about the practice, and now we come to the next practice. There are 4 practice more. Jadi ada 4 latihan lagi buat Anda untuk kriteria menjawab latihan ya. Jadi ini teks yang kedua. Silahkan dibaca. Kalian nanti harus menentukan sama gitu ya. Menentukan topik sentence, supporting sentence, sama concluding sentence. Oke, jadi ambil satu saja, gitu ya. Jadi tidak semua kalimat ditulis, gitu ya. Jadi satu kalimat. Supporting juga begitu, satu. Ini adalah latihan teks yang kedua. Kemudian ini latihan teks yang ketiga, ya. Jadi agak lebih panjang. Kemudian lanjut, ya. Setelah Anda melihat praktis ketiga. Ini adalah praktis yang keempat. Oke, jadi bila mana ada kriteria no concluding, gitu ya, nggak ada penutup, itu juga boleh. Ya, jadi penutupnya nggak ada, gitu. Jadi masih bisa digambarkan lebih banyak karena tidak ada concluding sentences. Ya, jadi paragrafnya hanya dipotong, gitu ya, belum masuk ke kalimat penutup, itu juga bisa, gitu ya. Kemudian kalimat latihan yang kelima, practice 5, ya, this one. Silahkan Anda mencari untuk kriteria topik dan topik sentence-nya. Oke, jadi ada 4 latihan yang bisa dikerjakan. Jadi mereka akan membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok, ya. Dan 4 kelompok itu akan mengerjakan sesuai paragraf yang mereka berikan kepada Anda. Jadi Anda akan mengerjakan yang praktis 2, 3, 4, atau yang kelima. Oke, silahkan nanti dilihat pembagiannya on the description of the video, and then you can answer. You can answer the practice for each paragraph on the comment of the video. Silahkan jawabannya dituliskan pada komen dari video.
Don't forget to write your name and also name before you answer on the comment of the video. Jadi sebelum menjawab di komen video, silahkan berikan nama dan juga name seperti biasa. Jadi mereka bisa take a look and also check about your answer and scoring for your answer, dan juga bisa menilai. Okay, students, this is our materials for learning English. I hope that you can learn more about the word, the topic and topic sentence, and you can make a differentiate between topic and topic sentence. Jadi dengan penjelasan Bu Eka, kalian bisa menjawab latihan mana yang disebut topic sentence, kemudian supporting sentence, dan concluding sentence. Okay, thank you for our material today. If you have questions, please try to ask me in WA group. Thank you, and see you again on the next material on the different time for next week. And Memeka will close by saying, Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.